ini Albertus Ivan dan Nathaniel Iskandar. Dan mereka mempresentasikan tentang tema pengaruh ekoenzim kulit jeruk Pontianak terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman cabai rawit. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan saya pandu selama total 35 menit. Dan pada akhirnya akan ditutup dengan layar penutup dari kelompok dan juga layar penutup dari saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi. Kepada tim presenter, waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selamat siang, Bu Uji, Pak Ari, para orang tua dan teman-teman yang saya kasih. Pada siang hari ini kami akan presentasikan hasil penelitian kami. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kami berasal dari kelompok 43 dan di sini saya, Albertus Ivan Wijaya, akan berpresentasi dengan kedua rekan saya yang ini dosen Kimia Wijaya dan juga rekan Iskandar itu. Berikut merupakan isi singkat presentasi kami pada hari ini. Presentasi akan dibuka dengan pendahuluan, hipotesis atau dugaan sementara definiti, metode penelitian, hasil dan juga pembahasan, lalu ditutup dengan kesimpulan dan juga saran. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pada bagian pendahuluan. Menurut sensus pertanian Badan Pusat Statistika pada tahun 2012, penggunaan pupuk organik mencapai angka 84%. Angka ini merupakan angka yang cukup fantastis mengingat perkembangan teknologi telah mendorong para petani beralih dari pupuk organik menjadi penggunaan pupuk anorganik. Di satu sisi, penggunaan pupuk anorganik ini bisa membantu jumlah produksi dari tanaman setiap kali panen yang dihasilkan. Namun, kesuburan tanah juga perlahan secara perlahan akan berkurang jika pupuk anorganik ini digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, di sini kelompok kami mencoba menggunakan ekoenzim, di mana ekoenzim ini merupakan cairan multifungsi yang berasal dari proses fermentasi. Ekoenzim sendiri berisi dari air, gula, dan juga sapa organik, di mana pada penelitian kami menggunakan kulit jeruk Pontianak. Ekoenzim memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan alat-alat kimia tersebut, namun bedanya yang istimewa dari ekoenzim adalah alat ini bisa menghasilkan nitrat dan juga karbon dioksida yang digunakan oleh tanaman sebagai nutrien. Lalu beralih dalam pemilihan jeruk Pontianak sebagai bahan dasar ekoenzim. Menurut literatur review, penggunaan sampah kulit jeruk ekoenzim setiap tahunnya mencapai angka 309.000 ton. Angka yang besar ini sesuai dengan limbah dari kulit jeruk ini yang sangat jarang sekali dimanfaatkan oleh manusia, sehingga mendorong kami sebagai para peneliti memanfaatkan limbah-limbah ini untuk dijadikan bahan dasar ekoenzim. Kemudian pemilihan cabai rawit sebagai tanaman merupakan ciri khas dari tanaman cabai rawit sendiri yang memiliki pertumbuhan cepat namun tetap stabil. Kemudian cabai rawit memiliki batang yang kuat sehingga dapat mengurangi resiko tanaman ini mengalami postur yang miring atau disebut layu. Sekarang saya akan jelaskan sedikit mengenai derajat keasaman atau pH, dikarenakan istilah ini akan banyak digunakan pada saat bagian hasil dan juga pembahasan. pH sendiri merupakan standar skala internasional yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman hingga dari benda, cairan, sampai gas. Menurut para peneliti, pH yang efisien untuk pertumbuhan tanaman adalah 5,5 sampai 7,0. Lalu menjadi jika pH ini mengincar di bawah 5,5. Dugaan para peneliti adalah tanah tersebut akan memiliki banyak aluminium yang akan mengikat fosfor, di mana fosfor di sini bersifat sebagai nutrien tanaman. Sehingga dengan adanya fosfor yang diikat, pertumbuhan tanaman akan mulai terhambat dan jika diberikan secara terus-menerus akan perlahan layu dan bahkan mati. Untuk penelitian sendiri, ekoenzim yang digunakan memiliki pH 3,0, sedangkan tanah yang kami gunakan memiliki pH 6,0. Kemudian tujuan penelitian kami juga menjadi dua, yakni pertama untuk mengobservasi dampak dari ekoenzim terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman, yang sekaligus bawa ke tujuan yang kedua, yakni untuk mengetahui jumlah konsentrasi ekoenzim yang paling efektif untuk pertumbuhan tinggi batang tanaman. Konsentrasi pada penelitian di sini terbagi menjadi 4, yaitu konsentrasi yang pertama konsentrasi 0%, di mana berlaku sebagai kontrol dari penelitian, kemudian konsentrasi 25% ekoenzim, 50% ekoenzim, dan 75% ekoenzim. Kemudian untuk
hipotesis atau dugaan awal dari para peneliti adalah bahwa ekoenzim akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan tinggi batang tanaman cabai rawit dan konsentrasi yang paling optimal jatuh pada konsentrasi 25%. Mengapa? Dikarenakan pH ekoenzim yang cukup rendah membuat para peneliti menduga bahwa ekoenzim hanya dibutuhkan dalam skala yang kecil atau konsentrasi yang lebih sedikit dibandingkan air, sehingga tanaman tak bisa memanfaatkan manfaat dari ekoenzim secara maksimal, sekaligus menetralisir pH dari campuran konsentrasi ekoenzim. Bagian selanjutnya merupakan metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya, katakan sekarang dulu. Terima kasih Ivan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode yang kami gunakan di penelitian kami. Yang pertama ada variabel. Seperti yang kita ketahui, di dalam suatu penelitian pasti terdapat 3 variabel. Yaitu yang pertama variabel bebas, yang kedua variabel terikat, dan yang ketiga itu variabel kontrol. Variabel bebas merupakan variabel yang nantinya akan mempengaruhi variabel terikat. Yang di dalam penelitian kami itu adalah konsentrasi ekoenzim itu sendiri. Untuk variabel terikat, variabel terikat adalah variabel yang nantinya akan dipengaruhi oleh variabel bebas, yang dimana merupakan tinggi batang tanaman cabai rawit. Untuk variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan agar nantinya variabel bebas dan variabel terikat tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar. Dalam penelitian kami, hal ini adalah jenis cahaya tanah, intensitas penyiraman, dan juga intensitas sinar matahari. Selanjutnya adalah proses penanaman tanaman cabai. Dalam penelitian kami menggunakan rumus Federer. Rumusnya ada yang di atas, yaitu dalam kurung N-1 dikalikan dengan dalam kurung P-1 lebih besar sama dengan 15. Rumus ini kami gunakan agar kami dapat mengetahui jumlah minimal tanaman yang dibutuhkan dalam setiap konsentrasi, di mana jumlah yang kami dapatkan adalah minimal 6. Lalu cara penyemaian kami menyebar 40 bibit dalam satu pot besar, dan nantinya akan disiram setiap kalinya selama 2 bulan. Lalu dari 40 bibit itu dipilih 24 tanaman yang tingginya sama dan dipindahkan dalam 24 polybag. Jadi ada 24 polybag dan masing-masing terdapat satu tanaman di dalamnya. 24 polybag itu kami pisahkan lagi jadi 4 bagian untuk diberi konsentrasi ekoenzim yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah proses dari pembuatan ekoenzim ini sendiri. Yang pertama, memisahkan kulit jeruk dari bobotnya. Lalu yang kedua, memasukkan kulit jeruk dan bahan lainnya, yaitu gula jawa atau gula aren serta air ke dalam botol yang berukuran 1,5 liter. Dalam ekoenzim kami menggunakan perbandingan 1:3:10, di mana 1 untuk gula jawa sebanyak 90 ml dan 3 untuk kulit jeruk sebanyak 270 gram dan 10 untuk air sebanyak 900 ml. Setelah proses pembuatan, letakkanlah botol di tempat yang sejuk dan aman serta tidak terkena sinar matahari. Lalu tunggulah hingga 3 bulan agar fermentasi dapat jadi dengan sempurna. Lalu ada juga langkah penting lainnya, yaitu membuka tutup botol setiap harinya selama 1 minggu pertama. Hal ini dilakukan agar gas fermentasi yang terjadi dapat dikeluarkan. Jika tidak, gas itu akan tertumpuk di dalam botol, dan jika tertumpuk terlalu lama, maka gas akan membuat tutup botol terpental ketika botol dibuka. Selanjutnya adalah teknis analisis data yang kami gunakan. Untuk ekoenzim, kami memisahkan ekoenzim kami yang kami buat dengan 3 botol. Dapat dilihat yang paling kiri adalah botol yang berisi 20% ekoenzim atau 150 ml ekoenzim dan 450 ml air. Yang tengah 50% ekoenzim, yaitu 300 ml ekoenzim dan 300 ml air. Dan yang botol paling kanan adalah 75% ekoenzim, di mana ada 450 ml ekoenzim dan 150 ml air. Dan kami menyemprotkan setiap hari sebanyak 3 kali semprotan kepada masing-masing tanaman. Dan 3 kali semprotan ini memiliki volume sekitar 3,85 ml. Selanjutnya adalah teknis analisis untuk tanaman cabai.
Kami menggunakan data dari tanaman cabai yang telah dipindahkan dalam polybag dan diberi perlakuan selama 20 hari. Untuk proses pemindahan tanaman cabai, itu seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk pengukuran tinggi batang, kami mengukur rata-rata dari setiap konsentrasi, semua tanaman diberi konsentrasi. Dan misalkan ada 6 tanaman dalam konsentrasi 25, kami ukur rata-ratanya dari situ. Hal ini kami lakukan setiap 4 hari sekali. Dan terakhir ada perbandingan pH tanah. Kami membandingkan pH tanah pada awal sebelum tanaman diberikan konsentrasi yang berbeda-beda dan mengukur pH tanah pada akhir dari kami mengambil data, yaitu setelah tanaman diberikan konsentrasi yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Nathan. Berikutnya saya akan masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Di sini kami telah memberikan suatu data diagram yang memberikan data rata-rata pertumbuhan tinggi batang tanaman cabai setiap konsentrasi selama 20 hari. Dan dapat langsung dilihat bahwa tinggi tanaman awal yang kami ambil adalah pada ketinggian awal 8 cm. Dan seperti yang tadi sudah dikatakan teman saya, kita menggunakan 4 konsentrasi berupa konsentrasi ekoenzim pada 0%, konsentrasi ekoenzim pada 25%, konsentrasi ekoenzim pada 50%, dan terakhir adalah konsentrasi ekoenzim pada 75%. Dan data ini adalah hasil dari data yang kita ambil di mana satu konsentrasi ekoenzim akan memiliki 6 polybag. Dan data ini sudah kami ambil. Saya akan langsung lanjut ke slide berikutnya untuk menampilkan data kesimpulan dari data diagram ini. Jadi ini merupakan peningkatan tinggi pada tanaman. Pada konsentrasi 0% yang tadi sudah diberikan pada data diagram, tanaman mengalami perubahan tinggi sebanyak 2 cm dan mencapai ketinggian total 10 cm. Pada konsentrasi 20%, tanaman mengalami perubahan tinggi sebanyak 4,25 cm yang mencapai ketinggian total 12,25 cm. Pada konsentrasi 50%, tanaman mengalami perubahan tinggi sebanyak 1,2 cm yang mencapai ketinggian total 9,2 cm. Pada konsentrasi terakhir merupakan konsentrasi 75% yang di mana tanaman mengalami perubahan tinggi sebanyak 1 cm yang mencapai ketinggian total 9 cm. Dari data ini dapat kami lihat bahwa konsentrasi 25% mengalami perubahan yang paling optimal bila dibandingkan dengan konsentrasi lainnya yang memiliki nominal perubahan tinggi sebanyak 4,25 cm. Yang membuktikan teori kelompok kami di mana kami mengatakan bahwa ekoenzim akan berpengaruh pada pertumbuhan tanaman cabai rawit sendiri. Dan pada sisi lain, konsentrasi 50% dan 75% malah memberikan efek sebaliknya, di mana pada ketinggian total memiliki ketinggian terlebih rendah dibandingkan konsentrasi 0% atau yang tidak diberikan ekoenzim sama sekali. Dan oleh sebab itu, pentingnya kita menjaga konsentrasi dari ekoenzim agar tidak terlalu berlebih dan memberikan efek negatif bagi pertumbuhan tanaman. Dari data total ini, data ini mendukung hipotesis kelompok kami, di mana kami mengatakan bahwa ekoenzim kulit jeruk Pontianak akan membantu pertumbuhan tanaman cabai rawit. Dan konsentrasi yang paling optimal akan berada pada konsentrasi 20% seperti pada data ini. Saya akan langsung lanjut. Dan saat itu kami juga ingin mengetahui mengapa konsentrasi 25% ini menjadi yang paling optimal. Maka dari itu saya akan lanjut ke slide berikutnya. Jadi salah satu alasan mengapa konsentrasi 25% ini menjadi konsentrasi yang paling optimal adalah karena pH tanahnya. Kami sudah menghitung tingkat pH pada setiap variabel yang telah kami gunakan pada uji coba ini. Untuk dan kami mengecek pH-nya dengan menggunakan kertas lakmus. Pada sebab itu, pH tanah sebelum pemberian ekoenzim berada pada pH 6. Pada pH ekoenzim murni, yaitu merupakan ekoenzim kulit jeruk Pontianak sendiri, memiliki pH 3. Dan untuk pH air berada pada pH 7. Yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan tanaman cabai rawit ini adalah pencampuran antara ekoenzim murni dengan air yang menghasilkan pH tanah dengan konsentrasi ekoenzim 20% yang berada pada pH 5,9, pH tanah dengan konsentrasi ekoenzim 20% yang berada pada pH 5,1, dan terakhir adalah pH tanah dengan konsentrasi ekoenzim 75% yang berada pada pH 3,7.
Dari sini kami dapat mengetahui bahwa mengapa konsentrasi konjugin 20% ini menjadi paling optimal adalah karena perubahan pH yang tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan tanah sebelum dan tanah sesudahnya. Dari situ pH 5,9 ini masih dapat memberikan tanaman pH 5,9 ini dapat membantu tanaman untuk benar-benar memaksimalkan efektivitas dari ekoenzimnya dan dapat menetralisir pH tanah tersebut. Melainkan dengan pH 5, pH pada konsentrasi ekoenzim 50% dan juga 75% yang juga mendukung teori kami di mana kami mengatakan bahwa pH yang terlalu rendah akan memperlambat pertumbuhan tanaman cabai rawit ini sesuai dengan perubahan pH dari sebelum dan sesudah menggunakan konsentrasi ekoenzim 20% dan juga 75% yang memiliki perubahan yang cukup signifikan. Dan hal lain yang mendukung teori kami adalah pada uji coba ini terdapat 2 tanaman yang gugur pada konsentrasi ekoenzim 75%. Saya akan lanjut ke bagian kesimpulan. Jadi kelompok kami menyimpulkan bahwa pada pertama, ekoenzim berpengaruh pada pertumbuhan batang tanaman cabai rawit. Seperti yang saya tadi telah jelaskan bahwa ekoenzim berpengaruh pada pertumbuhan tanaman cabai rawit karena memberikan nutrisi NO3 berupa nitrat dan juga CO3 yang berupa karbon trioksida. Berikutnya, pengaruh ekoenzim paling optimal berada pada konsentrasi ekoenzim 25%. Seperti yang kami telah lihat dari data sebelumnya, kami melihat bahwa perubahan paling optimal berada pada konsentrasi 25% yang memberikan perubahan tinggi sebanyak 4,25 cm. Dan terakhir adalah pengaturan konsentrasi ekoenzim bisa berubah mengikuti pH air dan pH tanah yang digunakan. Jadi pada kelompok kami menggunakan pH air pada pH 7 dan pH tanah yang berada pada pH 6. Bila pH air dan pH tanah nanti berubah atau kami akan mengulangi uji coba dengan pH yang berbeda pada air dan tanah, maka konsentrasi yang paling optimal juga akan berubah. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita telah sampai di bagian terakhir yaitu saran. Kami menyarankan untuk melaksanakan observasi lebih lanjut mengenai kelebihan dan penggunaan konsentrasi ekoenzim yang tepat. Maksudnya apa? Dari penelitian kami didapatkan hasil bahwa konsentrasi 25% ekoenzim merupakan hasil yang optimal dalam membantu pertumbuhan batang tanaman cabai rawit. Maka dari itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan contoh menggunakan variasi dari konsentrasi ekoenzim itu sendiri, seperti 0% dari range 0% sampai 50% untuk mencari konsentrasi yang paling optimal. Lalu saran yang kedua, kami menyarankan untuk meneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang topik ini untuk mengeksplorasi kelebihan dan kekurangan dari ekoenzim secara mendalam. Maksudnya apa? Dari penelitian kami, kelebihan yang dapat didapatkan adalah ekoenzim ini dapat membantu pertumbuhan tanaman cabai rawit. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar mereka dapat meneliti atau menggali lebih lanjut tentang dampak dari ekoenzim ini mungkin terhadap buah dari hasil tanaman yang diteliti. Sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih kepada kelompok 43 untuk presentasinya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk pertama-tama kepada penyangga akan diberikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan pertanyaan mereka kepada tim presenter. Kepada para penyangga, waktu dan tempat saya berikan. Pertanyaan. Silakan dari Kanisian tadi ya. Ngomongnya siapa?
dulu. Ada Pak kelas 11 sebagai Saya Ya. Pada ada terima kasih kelompok ekoenzim. Pertama-tama saya ingin memberi apresiasi untuk presentasi yang baik dan penjelasan yang sangat jelas. Pertama-tama tadi komen awal saya sih dari hipotesisnya kan 25% paling efektif. Jadi benar-benar pertama-tama saya ingin bertanya kenapa metode penelitiannya enggak ke yang konsentrasi lebih rendah, tapi hal itu sudah tersalurkan di syarat presentasi. Jadi menurut saya presentasi kali ini kekurangannya tidak saya temui dan sangat baik, serta saya dapat mengikutinya karena bahasa dari presentornya sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh saya. Terima kasih, itu saja. Nama saya Renal Ibu Santoso. Menurut saya presentasinya sudah baik. Saya ingin bertanya, tadi di pembuatan ekoenzim mengapa menggunakan gula Jawa? Untuk pemilihan, terima kasih pertanyaannya. Untuk pemilihan gula Jawa, hal ini dilakukan karena gula ini fungsinya itu untuk membantu bakteri untuk melakukan fermentasi. Tapi tidak semua gula bisa dipilih. Contohnya adalah gula pasir, karena gula pasir itu termasuk ke dalam produk kimia. Kalau mau contoh gula lain yang dapat digunakan adalah seperti gula Jawa, gula kelapa, dan gula lontar. Terima kasih kepada penyangga yang sudah menyampaikan pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada presenter yang telah menjawab pertanyaan. Sekarang kami akan masuki sedikit tanya jawab dengan para guru penguji. Mungkin dapat dimulai dengan guru penguji materi terlebih dahulu. Kepada ibu uji, waktu dan tempat bisa diberikan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, juga para kanisian, terutama presenter ya. Izin mengucapkan selamat atas proses panjang ya. Aku mau tanya, penelitianmu ini berapa lama ya? Berapa lama? Jawab cepat aja dulu. Kalau dari mulainya sih dari awal itu Oktober berarti kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Iya, 4 sampai 5 bulan. Jadi sebuah proses panjang ya, Kak Profesor ya, untuk Ivan, untuk riset ini, juga untuk Daniel Iskandar sudah menyelesaikan penelitian yang panjang. Saya pikir ekoenzim aja butuh waktu 3 bulan. Masih proses mentreatment kepada tanaman itu juga satu butuh proses panjang. Jadi luar biasa ya. Kemudian juga presentasinya jelas ya, bisa dipahami dengan baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang Ibu ingin tanyakan ya, konfirmasi, juga nanti ada beberapa saran. Yang pertama saya mau nanya dulu, ini kan sebetulnya ekoenzim kamu gunakan sebagai pupuk gitu ya, dan untuk pembuatan pupuk itu ada macam-macam teknik, ada bikin VOC itu cepat, dalam waktu seminggu jadikan kompos juga lebih cepat. Ini kan bikinnya 3 bulan gitu loh. Jadi saya ingin tahu sebetulnya keunggulan apa dari pupuk ekoenzim ini sehingga nanti kamu bisa nih kasih saran bahwa ini memang sebagai kandidat pupuk yang bagus karena dia punya kelebihan berlebihan walaupun prosesnya itu panjang gitu ya. Jadi keunggulannya apa sih gitu dari ekoenzim? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tahu ya, kamu kan memilih apa ini kulit jeruk pontianak ya, dan ibu lihat di jurnalmu itu belum melihat sebetulnya di kulit jeruk pontianak ini ada keunggulan apa sehingga kamu pilih di lain selain ini merupakan limbah yang belum pernah keadaan, tapi mungkin punya kandungan-kandungan apa kemudian itu kamu pilih. Yang ketiga, bagaimana sebetulnya proses dalam pembuatan ekoenzim ini, proses 3 bulan itu apa yang terjadi dalam pengubahan dari kulit jeruk sampai menjadi
sebuah produk yang bisa sebagai kandidat itu aja dulu. Silakan. Intinya di ekoenzim sih, judulmu kan ekoenzim. Silakan. Terima kasih Uji atas pertanyaannya. Ya. Jadi untuk kalau dia ekoenzim sendiri mungkin saya kurang tahu kan mengenai untuk kayak pupuk POC itu seperti apa sifatnya. Tapi ekoenzim ini sendiri itu multifungsi. Jadi dia tidak hanya digunakan untuk membantu dalam sektor tanaman, dia juga bisa membantu membersihkan seperti rumah tangga, itu ekoenzim bisa digunakan. Jadi ini tuh yang menjadi alasan kenapa fermentasinya ini cukup menjadi sesuatu kelebihan dibandingkan seperti mungkin pupuk POC. Mau menambahkan teman yang lain? Tapi ini maksud ibu, saya tidak mempermasalahkan untuk yang manfaat lain, tetapi kalau kamu mengundurkan diri sebagai kandidat pupuk, apa sih yang istimewa dari satu ekoenzim itu? Selain tadi disebut ini ada ECO3, ada CO3 gitu, ada nggak yang lain? Maka ini disebut ekoenzim gitu, sebagai suatu pupuk. Belum, ya. Kalau dari yang kami baca sih ya cukup baru sampai situ. Sampai situ. Oke, di jurnalmu ada loh yang dituliskan bahwa itu bisa menstimulasi ada di baca ya, ada ya. Jadi saran ibu ya untuk karena kamu mengambil tema ekoenzim gitu ya, jadi kamu di dalam pembahasan ini sekali saran, kamu mesti menjelaskan kenapa ini menjadi sangat unggul untuk dijadikan pupuk. Karena kan ini tekniknya susah loh, bikinnya aja 3 bulan gitu. Jadi mesti ditonjolkan keunggulan dari si ekoenzim kalau dijadikan sebagai kandidat pupuk. Apakah kandungan nutrisinya, apakah ada enzimnya? Kamu namanya aja ekoenzim. Ada nggak dari yang kamu baca? Belum kan? Salah satunya kan tadi itu yang menghasilkan nitrat dan juga karbon dioksida. Ya. Oke. Terus pertanyaan yang lain belum kita tadi tahapan-tahapan. Ya, saya itu menjawab buat yang bagian kedua Bu, yang dimana Ibu banyak menanyakan mengapa kita menggunakan kulit jeruk Pontianak. Jadi untuk pertamanya kelompok kami memang karena kami menggunakan pisang pada awalnya. Tapi berikutnya kami merasa bahwa pisang lebih sering digunakan. Maka dari itu kami ingin mencari sesuatu yang masih jarang digunakan Bu. Makanya kami menggunakan kulit jeruk. Itu memang visi kita dari awal, menggunakan sesuatu yang memang belum dimaksimalkan pada saat ini. Dan selain itu juga kami memilih kulit jeruk Pontianak karena kami khawatir bila melakukan uji coba ini, bila kami hanya memilih kulit jeruk manapun, kami takutnya kesulitan dalam mencari bahannya. Maka kami menggunakan kulit jeruk Pontianak karena paling mudah untuk dicari kemana-mana. Dan itu sudah tertera juga pada jurnal kami. Semoga itu menjawab. Terima kasih. Baik. Ya, tapi mungkin Ibu juga sekaligus kasih saran ya, karena kamu objeknya itu kan mengambil kulit jeruk begitu ya, dan ini adalah proses biokimia. Kamu mau menjelaskan proses pembuatan dari organik yang berupa limbah sampai menjadi pupuk, itu kan harus ada ceritanya gitu ya. Jadi saran Ibu nanti kamu mesti cari itu literatur di dalam kulit jeruk itu ada kandungan apa saja. Jadi kamu mesti bisa jelaskan, oh ada juga seratnya, selulosannya, ada karbohidrat kompleksnya, ada macam-macam vitamin, ada mineralnya gitu. Itu harus ada di dalam literatur ya, kita makan. Jadi itu menjadi poin penting bahwa makan dalam pemilihan kita juga harus lihat dong nutrisinya ada apa enggak gitu. Misalnya gitu ya. Lalu yang berikutnya ini terkait Yang membuktikan bahwa teori itu benar. baik, jadi sudah punya prediksi ya bahwa dalam konsentrasi 50% itu masih bisa diimbangi dari dengan tanahnya gitu ya. Tapi mungkin ada baiknya saran dari adik kelasmu, karena ini kan pH ini perubahan pH kecil sekecil apapun itu sudah memberikan efek kepada
bahwa rentannya itu jangan 25, 50, 75 terlalu jauh, karena kita udah tahu sebenarnya kamu sudah punya hipotesis yang cukup bagus 25 ini pas gitu ya. Jadi mungkin rentannya malah 5, 30, 35 ini dan seterusnya. Saya menentukan di saran ini ya. Oke. Kemudian saya ingin bertanya nih, kamu setelah meneliti ini, apakah kamu bisa memberikan saran yang yakin bahwa oh iya mari kita memupuk tanaman cabai pakai ekoenzim? Apakah bisa dengan mungkin mengatakan itu? Kalau iya mengapa, kalau tidak? Menurut saya bisa dengan yakin mengajukan ekoenzim sebagai salah satu pilihan yang pasti, karena kami mengujinya tidak hanya dengan satu tanaman, dengan 6 tanaman berkonsentrasi ini. Menurut saya datanya sudah cukup valid, menunjukkan rata-rata berarti jika mungkin itu hanya satu tanaman dan mereka lebih unggul, mungkin itu hanya kebetulan. Namun dengan adanya 6 tanaman ini berarti memang menunjukkan ekoenzim ini benar-benar bekerja secara maksimal dengan konsentrasi tertentu. Oke, baik. Saran saja, ini kan kamu membandingkannya dengan kontrol negatif ya, bandingkannya dengan yang tidak diberi pupuk ekoenzim. Nah sekarang yang namanya tanaman itu kan sudah punya pupuk-pupuk standar, yang misalnya petani cabai itu udah tahu dia akan bagus kalau pupuk pakai pupuk standar konsentrasi 25% itu bisa sama atau mungkin lebih baik dengan pupuk standar. Jadi kalau ada itu kita motivasi, oh ini nggak kalah loh dengan pupuk standar. Kayak itu saran saja ya. Oke. Lalu berikutnya, Ibu Putri masih ada waktu? Oh iya. Ini saya lebih memberikan beberapa saran ya. Kamu ada ketidakkonsistenan di dalam menggunakan, sebetulnya di presentasi juga tadi disebut. Di alinea 1 di undang-undang itu dikatakan manusia seringkali menggunakan alat-alat kimia. Terus di bagian bawah ekoenzim ini untuk tujuan membantu mengurangi pemakaian zat-zat kimia. Nah saya mau tanya, sebenarnya yang mau kamu atasi itu penggunaan alat-alat kimia atau zat-zat kimia? Lebih ke Alat kimia misalnya? seperti contohnya mungkin pestisida pada awalnya. Pestisida, alat atau zat? Pestisidanya bukannya alat. Zat atau alat? Alat itu kayak campur, kayak sebuah semprot. Jadi mesinnya itu alat. Kalau seperti pupuk, pestisida itu alat atau zat dari zat ya. Jadi pupuk organik ini dalam rangka mau meminimalkan pengaruh dari zat-zat kimia yang bisa mencemarkan, kan itu maksudnya ya. Ya. Kemudian saran berikutnya itu terkait dengan tampilan data. Tampilan data pH ini kan kamu skor ya. Jadi menurut Ibu tidak harus kemudian gambarnya ini kamu tampilin gitu. Jadi tabel pH saja, jadi orang langsung tahu oh pH-nya sekian. Seperti itu. Karena ini jurnal ada 9 halaman. Jadi dalam menampilkan data itu se-efisien mungkin. Biasanya di lewat kertas, justru poin yang harus ditekankan adalah pada pembahasan. Kemudian saya ingin menanyakan halaman 6, coba dilihat dari jurnal. Ya, 1 menit di halaman 6. Sudah ketemu di bawah diagram? Ya. Itu, tapi menjelaskannya di PowerPoint sudah sangat bagus ya. Jadi kamu kan mau melihat pertambahan tinggi. Jadi tadi disampaikan selisih gitu. Untuk perlakuan 1 selisihnya sekian. Saya itu bagus, karena kita mau melihat buat. Tapi di jurnal tidak dibuat seperti itu. Nah di jurnal ini kamu lihat
Pada tanaman yang tidak diberi ekoenzim, rata-rata tinggi yang didapatkan selama 20 hari mencapai 10 cm. Jadi kami menandakan untuk yang 0 itu rata-rata tingginya 10 cm. Terus di bawahnya, sedangkan tanaman dengan perlakuan ekoenzim 25% memiliki pertumbuhan 4,25. Ada inkonsistensi yang di atas itu menjelaskan mengenai rata-rata tinggi, perlakuan yang lain mengenai pertambahan tinggi. Konsisten tidak? Ya. Jadi hal ini penting ya, di jurnal tadi untuk presentasinya sudah baik. Nanti mohon disesuaikan seperti yang presentasi untuk tampilan data. Oke? Ya, karena waktunya sudah habis. Sebentar lagi. Terima kasih kepada Ibu Puji selaku penguji materi. Sekarang merupakan sesi tanya jawab bersama guru penguji bahasa yaitu Bapak Ari. Mari, waktu dan tempat, saya berikan. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Saya diberikan waktu untuk sedikit berdiskusi ini. Tapi sebelum saya masuk ke bahasa atau materi, mungkin ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, kalian puas dengan hasil penelitian kali ini? Puas? Apa alasan? Berikan alasan. Awalnya saya sempat ragu sih karena kan ekoenzim ini 3 bulan fermentasinya. Jadi kayak ya sambil menunggu 3 bulan ini ada rasa ragu gitu loh. Ini sebenarnya alat ini bakal berhasil nggak ya ujung-ujungnya. Kalau saya gagal 3 bulan, kami mau merubah, membuat penelitian baru, waktunya sudah hampir tidak mungkin bagi kita. Jadi ya dengan adanya ternyata ekoenzim ini masih berhasil, ya ini sudah menurut saya memuaskan diri saya sendiri sih dengan hasil yang kurang lebih sesuai dengan hipotesis kami. Yang kedua, ini kalau berani-berani gitu. Kalau saya berikan kalian modal 1M, nah sekarang mau nggak kamu jadi pengusaha ekoenzim ini? 1M ya? Kira-kira menurut kamu? Ya, menguntungkan apa tidak? 1M gitu. Kalau saya mungkin saya akan mulai dengan observasi dulu terlebih observasi terlebih dahulu secara langsung berbagai pertanyaan. Apakah yang mereka gunakan itu sebenarnya bentuknya sudah lebih efektif dibandingkan ekoenzim yang saya gunakan? Apakah pertumbuhan rata dalam waktu 20 hari bisa lebih tinggi? Jika bisa lebih tinggi, menurut saya mungkin saya tidak akan berani untuk langsung menghabiskan uang dengan memasarkan ekoenzim tersebut. Saya akan lebih memilih untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai ekoenzim, apakah ekoenzim ini memiliki kesempatan untuk mengalahkan pupuk-pupuk yang di luar sana yang digunakan oleh para petani. Jika tidak, mungkin saya tidak akan menggunakan uang tersebut. Oke, sip, mantap. Oke, sebelumnya memang ini sebuah proses yang sangat panjang ya. Jadi tidak cukup 1 bulan 2 bulan. Dan kalian juga tidak hanya berperan sebagai peneliti. Ada 4 peran yang kalian lakukan ya. Jadi kalian sebagai peran sama penelitian, kemudian kalian sebagai peneliti, kalian sebagai editor juga, penulis juga. Saya kira itu peran yang tidak mudah sebenarnya. Ya. Jadi peran yang tidak cukup mudah. Dan kalian sudah melewati itu. Maka sebenarnya selamat untuk kalian dari proses yang panjang ini bisa kalian lewati. Gitu ya. Dan tadi 2 pertanyaan itu semoga yang memberikan umpan balik untuk kalian untuk proses berikutnya. Nah, saya akan masuk sedikit ke materi. Jadi Bu Puji sudah masuk ke inti dari penelitian kalian. Saya akan masuk ke proses penulisannya sebenarnya. Proses penulisannya. Yang mungkin perlu saya koreksi. Yang pertama, itu kalian di sini menggunakan berapa ini? Daftar pustaka. Daftar pustaka kalian ada berapa ini? Kalau saya tulis itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 daftar pustaka. Nah, saya ingin kalian menunjukkan 11 daftar pustaka itu kamu gunakan pada alinea yang berapa? Satu aja contoh. Coba tunjukkan dari 11 daftar pustaka yang kalian gunakan, kalian mencantumkan atau kalian ambil itu di mana? Apakah ada di sini?
dari jurnal artikel tapi harus di download terlebih dahulu untuk bacanya. Oh, enggak, maksudnya gini. Saya menemukan bahwa kalian menggunakan banyak literatur, ya, banyak jurnal yang kalian gunakan. Tapi saya belum lihat apa yang kamu gunakan itu dicantumkan di isi jurnalnya. Itu yang saya temukan. Maka sebenarnya saya ingin bukti apakah betul itu atau kelalaian kalian atau seperti apa, atau ada tujuan khusus kan gitu. Tapi itu. Ya. Silakan nanti ini kalau misalnya tujuan bahwa itu harus dimasukkan uji literatur itu mana sih sebenarnya yang saya masukkan di teks itu harus jelas ada di situ. Tapi saya balik sekarang, saya melihat di halaman 1, saya balik. Di halaman 1 saya melihat di situ kalian mengambil paragraf Eviati 2009. Nah, Eviati 2009. Satu itu, yang kedua kalian juga mengambil Himalaya 2020. Tetapi itu tidak masuk di daftar pustaka. Tapi Mas Pak, ada yang Ada di situ. Juga ada. Nah, yang mana daftar pustakanya? Mungkin saya juga tidak cermat. Kan gitu ya. Karena dua itu kan bagian yang ini Pak, jurnal kalau nggak salah jurnal pembelajaran pemberdayaan masyarakat. jurnal Daftar pustaka yang ketiga. yang ketiga, Hardiansyah. Jadi kami ngambil bagian body note dari jurnal, terus kami gunakan juga sebagai body note. Tapi di daftar pustaka di situ Hardiansyah. Sementara di teksnya itu namanya siapa? Namanya si Himalaya. Karena saya karena di jurnal ini itu menggunakan dalam tanda kutip body note, jadi dia memetik ucapan literatur dari seseorang dengan sumber yang berbeda, terus dimasukkan ke jurnal artikel dia, lalu saya ketik dari jurnal artikel tersebut. Nah, berarti tidak konsisten. Nah, ini yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi kalau kalian mengambil petikan yang diambil dalam jurnal, maka seharusnya itu adalah menurut Pak Ari dalam apa? Gitu ya, misalnya. Jadi karena sebenarnya harus sama, kalau di situ kalian mengambil 5 langkah, maka di daftar pustaka seharusnya mencantumkan itu. Gitu ya. Kemudian judulnya sudah selesai. Ini teknis penulisan. Maka nanti silakan dibaca lagi, diperdalam lagi di pedoman. Gitu ya. Itu yang saya kira penting menyangkut kesesuaian. Kemudian yang kedua, ini bukan masalah besar, tapi kalian menulis sebuah paragraf yang 1 halaman penuh. Itu luar biasa ini, kalian bisa halaman 4. Yes. Saya tidak bisa menulis 1 halaman 1 paragraf. Saya tidak bisa. Nah, ini kalian luar biasa. Nah, coba ini halaman 4 itu saya menemukan di situ 1 halaman 1 paragraf. Luar biasa. Nah, itu. Biasanya paragraf itu kan sesuatu yang 1 pokok pikiran yang kemudian itu penting untuk dipahami. Jadi jangan kemudian mengumpulkan semua pikiran hanya dalam 1 paragraf. Itu ya, intinya di situ sebenarnya. Maka coba dari 1 paragraf yang sangat panjang ini dipotong, ya, dipotong. Mana sih sebenarnya yang harus menjadi paragraf yang berdiri sendiri dan mana yang tidak. Gitu ya. Jadi paragraf yang sangat panjang sebaiknya kalian pisahkan menjadi beberapa paragraf sehingga ketika orang membaca itu ada waktu untuk berhentinya. Ini kalau saya membaca 1 halaman paragraf saya nggak mungkin berhenti. Dan biasanya begitu, saya memahami sebuah teks biasanya 1 paragraf kemudian berhenti baru paragraf berikutnya. Gitu ya. Kemudian ini juga ini. Hobinya anak Anies itu memang 2. Kalau tidak sedangkan biasa juga. Dan maka senang sekali dengan 3 kata ini. Sehingga, ya, sedangkan dan maka. Gitu ya. Padahal dan kalian masih kemudian lalu juga sering. Ya. Kalau saya penelitian sering kali muncul di sini. Maka coba perhatikan tiga kata itu. Kapan saya menggunakan kata sedangkan? Apakah itu digunakan untuk menghubungkan antar kalimat atau antar klausal? Sama dengan saya menggunakan maka. Apakah maka itu harus dihadirkan di setiap paragraf sebagai sebuah kesimpulan? Ya, itu saya kira penting pemilihan kata.
termasuk sehingga gitu ya. Jadi itu kata favoritnya anak kelas 12 itu sehingga, sedangkan, maka gitu ya. Nanti dilihat lagi 3 kata penting itu. Kemudian ini saya tertarik dengan kalimat ini. Ya, saya baca ya. Di halaman 6. Data pada penelitian ini diambil dari tanaman cabai yang ditanam selama 2 minggu dan 6 hari atau 20 hari. Saya bingung semua ini. Saya ulang ya. Data pada penelitian ini diambil dari tanaman cabai yang ditanam selama 2 minggu dan 6 hari. Menarik kalimatnya. Karena saya menangkap apa? Saya menangkap kalian mengambil, jadi cabai itu berbuahnya bukan cabai tanaman itu, tapi data. Betul ya? Betul. Data pada penelitian ini diambil dari tanaman cabai yang ditanam, betul ya? Jadi yang data yang kalian ambil cabai itu tidak berbuah cabai, tapi berbuah data. Nah, saya menangkapnya itu, ya. Ya, coba dibetulkan apa namanya, apa yang saya tangkap itu ya. Itu satu. Kemudian 6 hari. Di situ ada dalam kurung 20 hari. Saya tidak tahu maksudnya apa. Ya. Selama 2 minggu dan 6 hari dalam kurung 20 hari. Nah, maksudnya apa? Seharusnya apa? 2 minggu 6 hari dalam kurun 20 hari. 2 minggu 6 hari. 6 hari. Oke, berarti ada sedikit kesalahan gitu ya. Oke, apa-apa, dibetulkan. Saya kira itu yang mungkin perlu saya berikan catatan. Menarik beberapa kalimat. Jadi materi tulisan saya menarik. Just. Oke, yang lain saya kira yang lain masalah paragraf itu ada 3 ya. Paragraf itu ada 3, satu paragraf yang menjorok ke dalam, biasanya dimaksudkan di baris pertama, yang kedua itu paragraf menggantung, kemudian yang ketiga itu paragraf lurus, ya, paragraf lurus. Nah, biasanya digunakan tidak bersamaan. Kalau kalian memilih menggunakan paragraf yang menjorok ke dalam, maka antar paragraf tidak perlu diberikan jarak. Tapi kalau kalian menggunakan paragraf yang lurus, maka antar paragraf itu perlu jarak. Gitu ya. Dan di tulisan kalian tidak cukup konsisten di sini. Termasuk ketika kalian menggunakan paragraf menggantung. Jadi daftar pustaka itu jenis paragrafnya menggantung. Hanging paragraf gitu ya. Maka sebenarnya tidak perlu jarak. Kalau dari sisi itu, karena baris yang pertama itu sudah menandai ada perpindahan paragraf. Gitu ya, itu teknis untuk penulisan. Mungkin nanti bisa kalian gunakan untuk di perbaikan. Pak. Sudah. Oh, saya sudah selesai. Oke. Saya kira itu catatan saya. Tapi oke, terima kasih bahwa kalian sudah merumuskan sebuah penelitian yang saya kira ini bagi saya sangat unik. Karena biasanya penelitian itu tidak lepas dari yang namanya kecambah kacang hijau. Nah, kalian dari SMP SD itu biasanya hanya kecambah kacang hijau gitu ya. Ini istimewa karena kalian berani lari dari itu kemudian mencoba menggunakan tanaman cabai itu jelas ya. Ya, semoga ini jadi pengalaman berharga untuk kalian. Tidak terus-menerus kecambah dari kacang hijau. Karena dari SD itu sudah tambah dari dari SD kan sudah ditolak. Terima kasih ya, itu ya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memperbaiki sidang kalian. Terima kasih dan saya memberikan. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih kepada guru-guru penguji yang telah memberikan komentar mereka kepada tim presenter. Dan sekarang kami akan masuki sesi tanya jawab dari para audiens. Dari para audiens yang memiliki pertanyaan, berdebat saya berikan. Dan jangan lupa jika ingin bertanya atau memberikan tanggapan, mohon sebut nama. Silakan. Terima kasih Arif, Nathan, Ivan, sama Timi. Oke, terima kasih ya waktunya. Tadi Pak Arif sudah mau kasih 1M. Betul ya? Kalau saya langsung terima. Ya. Kenapa? Ya kenapa? Karena saya lihat cabai itu pernah 1 kilo 100.000.
Jadi teman-teman di sini semua kalau tanam cabai itu nggak usah beli cabai. Ya mamanya senang tuh pasti anaknya jago tanam cabai. Bayangin kalau 1 miliar jadi berapa kilo cabai ya Pak ya? Ya, jadi itu sangat bagus ya buat anak-anak kita ya. Semua lah, kalau bisa semua tanam cabai ya. Apalagi dimodalin 1 miliar gitu. Pertanyaannya adalah tadi seperti ditanya sama Bu Puji ya, kenapa engine gitu kan? Nah, kemungkinan ekonya itu kan ekonomis ya, betul ya? Bukan? Nggak ada kalau untuk arti kata eco engine kurang tahu sendiri bukan ekonomis sih. Oke, jadi kalau saya lihat ya kan, kenapa kamu pilihnya tanaman jeruk dan itu menurut saya itu jeruk Pontianak itu sedikit sekali disemprot oleh pestisida, jadi dia alami, ya kan? Jadi bayangin kalau yang kamu pakai itu adalah pupuk tanaman yang banyak bahan kimia, bukan alat kimia ya dia, bahan-bahan kimia yang dipakai, akhirnya kan eco engine-nya jadi mengandung bahan kimia lagi, begitu ya. Jadi pertanyaannya apakah eco engine ini memang harus dibudidayakan? Karena kan tadi bisa buat semprotan ya, buat ngepel, bisa dikumur kan, dipakai buat karyawan, bisa diminum juga kan? Belum pernah ya? Oke, jadi sebetulnya bisa dipakai karena itu ada namanya probiotik, gitu ya. Jadi boleh dipakai buat kumur. Nah, apakah teman-teman di sini ada yang pernah baca nggak sebenarnya? Eco engine itu bisa dipakai untuk banyak sekali macamnya. Kalau saya sendiri sih pernah baca bisa buat multifungsi memang seperti kayak rumah tangga segala, tapi saya baru tahu sih kalau bisa sampai membersihkan gitu, baru tahu itu sampai. Oke. Terima kasih Bu. Tambahannya. Terima kasih Pak atas tanggapannya, dan mungkin ada waktu untuk satu tanggapan yang lagi. Silakan Pak. Ya, saya mau sedikit menambahkan tadi tentang kalau ini bisa dibudidayakan dibuat bisnis. Kalau dari segi penjelasan mereka membuat eco engine ini perlu waktu lama, harapan saya tidak tahu apakah sudah sempat dihitung biayanya terhadap pupuk yang ada di pasar. Jadi secara ekonomis, apakah ini memang satu hal yang ekonomis bisa dilakukan secara bisnisnya. Jadi kalau dia perlu waktu lama, harapannya harga bahan-bahannya harusnya akan sangat murah, atau memang ini diambil dari bahan yang istilahnya sudah tidak terpakai sehingga nilainya adalah memakai itu sendiri gitu. Maksudnya mungkin dengan bahan yang sama tapi mengurangi dari sisi residu. Nah, saya tidak tahu apakah ekonomi ini secara bisnis, secara cost biaya atau terhadap pupuk yang ada seperti apa, dan mungkin kegunaannya terhadap mengambil dari residu-residu itu apakah nilainya di situ gitu maksudnya gitu. Boleh kan saya untuk menjawab pertanyaan. Jadi pada dasarnya pasti yang kita akan keluarkan itu pasti akan lebih murah dibandingkan dengan misalnya pupuk lain, karena penggunaannya adalah hanya menggunakan gula dan juga limbah dari kulit jeruk tersebut, dan selain itu juga pasti akan lebih menggunakan sesuatu yang memang masih jarang digunakan. Bila teman-teman yang ingin menambahkan dari pernyataan saya, boleh silakan. Saya ingin menambahkan saja kalau eco ini tidak hanya menggunakan kulit jeruk ya. Yang penting bahannya itu bahan organik, bisa dari sisa kulit buah atau kulit sayuran, sisa dari sayuran atau buah. Pokoknya yang penting bahannya organik dan tidak busuk. Jadi kita harus belinya di pasar ya.
Bapak orang tua yang telah memberikan tanggapan serta pertanyaan kepada tim presenter. Sepertinya waktu kita pada hari ini sudah habis. Kepada tim presenter, apa kalian ingin memberikan sekiranya kata-kata penutup? Mungkin cuma satu kata aja sih. Terima kasih udah menyaksikan hasil kerja keras kami selama 6 bulan ini, dan ya mohon maaf karena kami ini masih murid SMA, jadi ya masih banyak kesalahan dan masih harus diimprovisasi. Tapi sejauh ini sih saya dan kelompok ini sudah sangat puas ya, apalagi kan di sini banyak dinamika. RP ini nggak cuma soal penelitian tapi juga membangun relasi sesama gitu kan. Apalagi terutama dengan pembimbing kita nggak cuma belajar dengan murid aja, kita juga dengan konsultasi ini belajar membangun relasi, terus lebih menerima masukan, dan ditambah lagi dengan adanya seperti ini kita juga jadi mau tahu hal baru yang di luar pembimbing kita tuh sebelumnya belum kasih tahu, dan dapat masukan sangat baru. Terima kasih. Terima kasih untuk ibu presenter yang telah memberikan kata-kata penutup. Baik, Bapak Ibu guru penguji, Bapak Ibu orang tua, serta teman-teman sekalian, demikian berakhir sesi presentasi kami kita pada hari ini. Ayo mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada para audiens yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok 43 ini. Terima kasih pula atas kehadiran Bapak Ibu orang tua, guru penguji, dan audiens sekalian. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini bermanfaat bagi kita pada masa depan dan pada hari-hari. Sekian dari kami. Saya sebagai moderator dan juga sebagai tulis mengucapkan sekian dan terima kasih.